nanti akhirnya tahu, walah ternyata kalau mimpi gini itu kaitannya dengan ini. Kalau mimpi gini itu kaitannya dengan ini. Jadi seperti itu. Oke, keren banget. Dalam praktek hidup itu sendiri, Pak, apakah intuisi itu bisa dipertanggungjawabkan secara etis atau seperti apa, Pak? Iya, tergantung tugas kita, ya kan. Kalau tugas kita menyangkut orang banyak, itu intuisi harus ditingkatkan lagi, bukan hanya intuisi, ya sudah tingkatannya sudah. Kalau orang Jawa itu sudah harus waskita, ya kan. Ya. Jadi kan tidak bisa kan kita nurut intuisiku, padahal ini menyangkut orang banyak, ya kan. Nah, perlu diketahui begitu kita itu sudah mengemukakan, aku punya intuisi ini. Iya. Itu orang yang tidak suka, ya itu juga mengeluarkan energi serangan. Misalnya mangkel atau apa, nah itu mempengaruhi intuisi kita. Makanya intuisi itu nggak boleh dia ngomong-ngomongkan kan. Langsung saja, makanya tadi saya katakan kalau kita jadi pemasaran, kita jadi dirut atau manajer yang ambil keputusan, ya tek sudah. Taktis saja. Ya taktis saja, gitu. Oke. Nah kalau kan ada orang yang menyanggah kita mau layanu kan. Bimbang. Jadi di situ gitu loh. Banyak ini yang kita biasanya itu ya kita sendiri kan menolak nalar atas dasar intuisi. Apakah ini bentuk suatu kemalasan berpikir atau seperti apa, Pak Surul? Iya, saya sudah mengajarkan ya. Nalar itu adalah yang disebut pengetahuan lahir. Jadi itu harus dikuasai penuh. Ya. Sedangkan kalau intuisi itu pengetahuan batin. Jadi pengetahuan lahir harus dikuasai penuh, baru mengasah pengetahuan batin. Oke. Ya, jadi nggak boleh orang mengandalkan pengetahuan batin tapi tidak menguasai pengetahuan lahir. Jadi pengetahuan lahir itu harus. Ya. Harus ya. Nah di buku Weda Sasangka ini ditekankan sekali. Jadi pengetahuan lahir itu harus dikuasai sepenuhnya, terus batin juga akhirnya dikuasai sepenuhnya, akhirnya dipandu supaya seimbang. Nah, jadi di situ. Nah, kita kan banyak orang yang melakukan ilmu batin, tapi lahirnya kobol-kobol. Iya. Nah, itu juga akhirnya nggak menjadikan dia bisa berhasil dengan baik. Jadi di situ. Nah, kita bicara tentang batin nih, Pak. Kalau kita praktik batin, kira-kira beresiko membuat seseorang nyaman dalam ketidakmajuan hidup mungkin seperti itu atau gimana, Pak? Iya, praktek batin itu kan bertingkat-tingkat kan. Ada Iya, ada tingkatannya. Ya, jadi sampai yang sekedar ada isyarat, ya, sampai akhirnya sudah seperti yang disebut kalau di Al-Quran itu seperti di surat Ashabul Kahfi, ya. Jadi dia langsung melakukan ini. Nah, itu tingkat tinggi, itu sudah tingkatan sidik, ya. Waskita, jadi itu sudah tingkat tinggi. Tapi kan ada yang tingkatan batin itu kadang aku kok bener ya, kadang tapi salah juga. Nah di situ ya jangan berani langsung ngambil keputusan yang bisa menyangkut orang banyak, ya. Nah terus juga ada batin itu yang paham isyarat, Mas. Isyarat itu gini, kalau melihat mendung itu gini pasti begini. Pasti gitu ya. Iya. Ya. Nah itu juga lebih tinggi lagi. Ada tingkatannya lagi. Ada tingkatannya. Ya itu batin juga. Tapi ini berarti paham isyarat. Ya, kalau yang paling rendah itu intuisi, itu yang paling rendah. Ya. Jadi sebenarnya yang lebih rendah lagi itu insting. Insting, intuisi, ya terus isyarat, terus baru yang sidik waskita tadi. Itu, ya. Jadi kalau orang sufi mengatakan sudah kasaf. Wah, itu sudah paling tinggi kalau sudah kasaf itu. Kasaf itu artinya tersingkap, nggak ada yang nutupi lagi. Ya. Tapi kalau sifat-sifat yang masih lebih rendah, ya kan, ya itu harus diasah dulu. Harus diasah ya. Ya ada namanya kan, namanya kalau kita lihat di sufi itu dibagi-bagi, ya misalkan
Ya, saya lihatnya dulu yang sudah umum ini ya, yang sudah umum ya. Nah, jadi paling rendah tadi kan insting, ya kan. Terus kalau di kalangan sufi berikutnya itu ada feeling. Feeling ya. Nah, itu kan bangsa intuisi tapi feeling atau latifah. Ya. Nah, baru nanti intuisi itu firasat. Ya, ada firasat apa? Nah, kalau sudah kasaf yang paling tinggi. Ya. Jadi di situ. Jadi insting paling rendah, terus feeling, intuisi, baru kasaf. Ya, jadi di situ. Ya. Kira-kira bagaimana Pak laku batin itu menyikapi uang, terus kekuasaan, terus apalagi pengaruh sosial? Iya. Bisa dijelaskan Kita bisa menyikapi itu adalah melatih keteguhan. Misalnya kita jangan gampang kecewa kalau ada sesuatu yang di luar dari harapan kita. Kita jangan kesal seandainya ada orang bully, ya kan? Ya senyum, tertawa gitu aja. Lewat aja, Pak, ya. Itu cara mengasah batin, ya. Jadi kita jangan kecewa, jangan kesal. Kita juga jangan benci terhadap orang yang membenci kita. Ya. Nah itu ada di buku Weda Sasangka. Ada di sini ya, di Weda Sasangka. Jadi ada orang benci, kita tidak membenci. Geng. Kita juga tidak terpancing untuk marah. Tidak gampang terpancing. Bukan, tidak terpancing marah. Bukan tidak gampang, memang tidak terpancing. Tidak terpancing ya. Ya, kita marah tapi marahnya itu disengaja untuk didik orang. Jadi bukan marah karena emosi. Karena nggak suka atau jengkel. Ya bukan. Jadi misalkan gini kan, ada bawaan kita selalu salah kalau di kerjaan. Iya, tapi kita marahi, tapi marahnya itu bukan karena emosi, karena supaya dia nurut. Ya, batin ini mungkin senyum, gitu loh. Tapi ini cara untuk mendidik dia, gitu loh ya. Iya. Kamu sudah diajari apa ini sekian kali nggak bisa masa bikut dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi hanya sekedar untuk melecut ya, untuk itu. Bukan lahir dari emosi kita, gitu loh ya. Jadi di situ. Lalu ketika spiritual tanpa dampak sosial masih bisa disebut matangkah Pak kira-kira? Ya ini yang banyak orang spiritual itu seperti kok apa ya, barang yang dianggap begitu sudah belajar ilmu sedikit kejiwaan sudah spiritual. Tidak demikian Mas ya. Itu baru batin. Jadi kita ini ada ilmu lahir, ilmu batin, ilmu spiritual. Ya. Jadi spiritual itu dari kata spirit. Spirit itu bahasa Latin ya, itu bisa berarti semangat, bisa berarti zat untuk membakar, spiritus. Ya, tahu spiritus ya? Tahu yang warnanya ungu biru. Ya kan? Ya. Jadi begitu jiwa kita itu sudah di atas sana, kita sudah itu tadi bisa sebenarnya nggak marah, kita tertawa, tapi nah spirit itu harus sudah bisa begitu. Ya. Jadi bisa memberikan solusi kepada kehidupan yang nyata ini tanpa melibatkan emosinya, itu spirit. Ya. Jadi spirit itu spiritual itu bukan karena orang bisa melihat ini itu, ya itu tidak. Itu namanya bawaan bakat ya. Jadi ada orang yang dari kecil bisa melihat makhluk gaib. Itu memang talent. Ya itu memang talenta ya. Itu bukan spiritual ya. Jadi spiritual itu adalah tingkatan di atas akal pikiran, di atas rasional. Jadi kita ini menuju ke sana. Jadi rasio untuk mengerjakan ini semua kan rasional. Ya. Terus kita tingkatkan ke spiritualnya ya. Supaya apa yang kita buat itu bermanfaat dan bukan merugikan orang. Ya sama kan nanti itu kalau sudah rasio itu bergandeng dengan spirit, kan kabel-kabel begini ini menjadi hilang. Benar banget. Ya, karena semuanya menjadi nirkabel. Iya. Ya, atau kabeless. Kalau dulu kan Bluetooth ya. Nah, dulu Bluetooth ya kan. Jadi nanti hilang semuanya. Oke. Ya.
Begitu pula kabel-kabel listrik itu sudah bakal tidak ada. Ya, karena tinggal gardunya di mana, frekuensinya berapa, sudah kita pesan ukuran pulsa berapa, ya kan, udah masuk kan. Seperti ini kan ukurannya pulsa saja. Iya. Nah, nanti listrik di rumah kita juga seperti itu. Luar biasa ya, Iya. kemajuan zaman ini. Cuma kan ini diiringi harus nanti spiritualnya itu meningkat supaya tidak menyalahgunakan sesuatu yang yang sudah rasional tadi, gitu loh, ya. Jadi itu. Apakah kedalaman batin itu memerlukan sebuah indikator apa memang dibiarkan begitu saja tanpa evaluasi, Pak? Menurut jenengan pribadi? Enggak, jadi kan gini kan. Batin ini kan sama dengan lahir kan, Mas. Jadi lahir kalau kita ingin kuat kan makan juga teratur, bangun teratur, ya kan. Kita latih jalan kaki, lahir yang gitu kan. Nah, batin juga begitu, ya. Kok melihat, ya saya melihat kan, ada yang bully saya, ya saya tidak nanggapi, itu melatih. Ya. Oke. Saya harus langsung bisa melupakan, ya tidak perlu lagi ya orang itu bodoh, saya nggak ngapain, nggak perlu. Ya sudah kita, itu melatihnya. Jadi melatihnya itu sendiri adalah sebagai cara kita merespon dengan benar. Ya, jadi nggak perlu latihan khusus kan? Nggak perlu ya, Pak? Oh iya kan, setiap hari ini kan sudah merupakan praktek-praktek kita, ya kan? Jadi kita itu bisa punya feeling, misalkan ada orang minta-minta kita kasih, tapi ada orang minta-minta tidak kita kasih, karena kita sudah bisa baca. Oh ini memang pemalas. Oh ini memang betul. Butuh. Ya betul-betul. Ya. Jadi kita biasakan saja merespon harian dengan positif. Ya. Jadi kita tidak perlu terpancing macam-macam. Ya. Ada orang katakan benci atau apa juga tidak perlu kita ini. Ya, jadi seperti itu. Ya, kita bisa tertawa kok. Ini saya perhatikan di berbagai podcast itu cenderung begini lah. Kok meniru itu? Ya udah, kan gitu aja. Ya udah biarin aja. Biarin aja. Oh ini juga belajar bareng intinya Ya, gitu, iya. Pak ya. Kan tujuan podcast itu adalah sarana pembelajaran supaya wawasan kita semakin luas, terus kita bisa berinteraksi sosial dengan baik tanpa harus ya saling mencaci, menghina dan sebagainya. Menyalahkan. Jadi seiring perkembangan zaman. Seiring perkembangan zaman. Nah, lalu jika sebuah laku tidak relevan dengan zaman, apakah ini perlu yang namanya bertransformasi, Pak? Transformasi itu harus, Mas. Tapi kan harus ada caranya. Iya, kan? iya. Ya itu tadi apa? Ini tugasnya di negara, ya, di pemerintahan. Ya, jadi kan kita nggak bisa kalau perorangan gitu mentransformasikan sesuatu laku yang sudah terus ke yang baru. Maka yang perlu kita selalu memberi masukan. Podcast ini kan memberi masukan, ya kan? Saya yakin banyak pejabat yang mendengarkan. Mudah-mudahan. Ya. Saya yakin kok, ya. Karena saya ini ada yang saya senang mendengarkan Bapak padahal dia jenderal. Lah, ya kan? Jadi itu ajudan Pak Prabowo. Iya, ikut kelas kita. Jadi kita itu menyampaikan kan untuk kebaikan. Tidak ada untuk keburukan atau untuk melemahkan. Jadi kita sampaikan saja. Ya, kayak ini kan tadi kan masa sudah 80 tahun lulus SD masih 60%. Nah, ini kan supaya mau itu kan gitu. Sudah kan. apa itu? Iya. Kalau sudah 80 tahun lulus SD itu ya sudah tinggal 5%. Harusnya seperti itu. Karena nggak bisa 0% itu nggak bisa, karena ada orang yang memang kualitas pikirannya nggak sampai segitu. Ya. Suatu hari ini pengalaman real. Di waktu di Jepang itu ada office boy, ya kan? Itu langsung ngangkat koper saya, terus saya kasih tip, nggak mau. Nah ini kan luar biasa ini, ya. Dia langsung jawab bahwa ini tugas saya. Jadi dia dengan bahasa Inggrisnya, ya kita tahu bahasa Inggrisnya ala orang Jepang, tapi kita nggak ngerti, ya kan.
Jadi ini sudah tugas saya, jadi saya tidak menerima tip. Ya. Terus saya ganti bertanya, Anda tamatan apa jadi office boy itu? Dia dengan jujur, saya jadi office boy itu ya karena otak saya hanya sampai bisa jadi office boy. Menyadari. Luar biasa ya. Iya, karena kami sekolah di sini tuh tes dengan benar, nggak bisa nyuap, nggak bisa apa. Ya, jadi setelah lulus SMA saya nggak bisa lagi tes masuk universitas. Sesuai kapasitas. Nah, iya berarti ini. Tapi karena di sini dihargai sebagai office boy itu sebagai manusia, ya ada gaji standar yang dia tidak akan kurang sebagai office boy gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Beda dengan negara kita, Pak ya. Ah, itu beda. Bisa 1000 kali antara yang office boy dengan yang paling atas itu. Iya.